Sujud yang sunnah ini terbagi 3. Sujud yang sunnah ini ada 3 kategori. Yang pertama, khusus dalam sholat saja, yaitu sujud sahwi. Itu sujud dalam sholat aja, tidak ada kaitannya di luar sholat, namanya sujud sahwi. Kedua, ada sujud di luar sholat saja, dalam sholat enggak ada, namanya sujud syukur. Ketiga, ada sujud di dalam sholat ada, di luar sholat juga ada, namanya sujud tilawah. Jadi sujud tilawah dalam sholat ada, di luar sholat juga ada, disebut sujud tilawah. Di luar 4 sujud ini tidak diajarkan sujud tuh, 4 aja ajaran sujud nih. Sebelum berbicara sujud sahwi, pasal yang kita baca, sujud syukur. Saudara, sujud syukur adalah sujud yang wajib. Catatannya, sujud yang sunnah. Sunnah. Jangan meleng, kalau nggak nyatet bisa salah. Kita harus tahu muslim. Jadi sujud syukur itu adalah sujud wajib sunnah. Adanya di luar sholat. Adanya di luar sholat. Itu sujud syukur. Sujud syukur itu dikerjakan bila mana mendapatkan nikmat yang mendadak. Bukan nikmat yang umum, nikmat yang mendadak. Kita kerja di kantor begitu. Kita kerja di kantor, tiap bulan dapat gaji enggak? Hah? Jadi security umpamanya. Dapat gaji enggak? Dapat. Itu kira-kira nikmat mendadak atau umum? Biasa. Yang kayak begitu kagak ada sujud syukur. Pas dapat gaji sujud syukur, nggak perlu. Emang itu mau umum. Habis sujud syukur ngeluh, ya kagak cukup, mana buat bercayur lagi. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Yang mana orangnya? Sujud syukur itu kalau dapetin nikmat mendadak. Proyek kita goal, sujud syukur enggak ini? Kenapa? Mendadak, bisa dapat, bisa kagak. Kita dapat
bonus dari kantor, itu sujud syukur nggak tuh? Hah? Hah? Kenapa? Mendadak, enggak umum, bisa dapat, bisa kagak, begitu. Sujud syukur. Kita sembuh dari sakit, sujud syukur enggak? Hah? Sujud syukur. Iya. Kenapa sujud syukur? Karena bisa sembuh, bisa enggak, namanya nikmat mendadak, yang 50-50, memungkinkan. Bisnis tanah meledak sih. Oh, kompor. Sujud syukur enggak? Sujud syukur karena nikmat mendadak. Itu sujud syukur namanya. Sujud syukur. Kedua, bila kita terhindar daripada musibah. Jadi ada kebakaran, rumah kita nggak kebakar, namanya terhindar dari musibah. Sujud syukur, sunat sujud syukur, terhindar dari musibah. Begitu. Dikerjakannya di depan yang kebakaran, ya kagak, tuh namanya menghina, kagak begitu. Ngeledek. Siapa? Ya Allah. Ini sujud syukur, terhindar dari musibah. Begitu. Sujud syukur. Bicara sujud syukur, ada syarat-syaratnya. Enggak boleh ibadah tuh ngarang-ngarang. Ibadah itu harus mengikuti aturan. Ada syarat-syaratnya. Juga ada rukun-rukunnya. Mana syaratnya sujud syukur? Banyak. Satu, kudu suci dari hadas. Kudu punya wudu. Kalau enggak punya wudu sujud syukur, dos, namanya ngarang. Kudu suci dari hadas. Dua, kudu suci dari najis. Kita habis ngebersihin got, ada yang bagi duit, sujud syukur. Enggak, ntar begitu. Sabar. Yang penting yang ini tahu dulu, yang diterangin nih. Kudu sujud syukur. Kudu apa? Suci dari najis. 3, kudu ngadep kiblat. Walaupun kita punya wudu ngadep timur, dosa. Wong ada aturannya. Kudu ngadep kiblat. Keempat,
kudu menutup aurat. Orang laki pahanya kudu ditutup. Kalau pahanya kemana-mana dosa. Sujud syukur. Perempuan ya kudu kayak sholat dah pakai mukna begitu. Intinya mah bukan muknanya, menutup auratnya. Wajah terbuka, tangan terbuka, di lainnya ditutup. Ini namanya aturan kalau mau sujud syukur. Lalu kapan ngerjainnya? Kalau terpenuhi syaratnya. Kalau belum terpenuhi jangan. Lah kita masih ada dari God sujud belum terpenuhi syaratnya. Ya mandi dulu, enggak kala itu. Kudu terpenuhi. Di samping syarat kudu ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun sujud syukur. Rukunnya ada 7. Ada 7 rukun. Rukunnya ada 7. 7 rukun. Yang pertama niat. Yang berbarengan dengan takbir. Niat berbarengan dengan takbir. Semacam mana niatnya, saudara? Kalau dilafalkan nawaitu sajdata syukri ala hadhihi ni'mah sunnatan lillahi ta'ala. Dah nggak usah bahasa Arab, puyeng ngapalnya. Mana proyek belum gul-gul lagi, puyeng. Aku niat sujud syukur atas nikmat ini sunat karena Allah Ta'ala di hatinya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga sujud 1 kali seperti sujud sholat. Cara sujudnya sujud satu kali aja. Kalau sujud sholat kan 2 kali. Sujud 1 kali. Sujud artinya jidatnya ditempelin segala macam. Udah berapa ya? 4 tumakninah dalam sujud. Tumakninah dalam sujud. 4 tuh ya. 5 duduk sesudah sujud. 6 mengucap salam. 7 tartib berurutan.
Di luar rukun ini ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah sujud syukur. Yang pertama, melafalkan niat sebelum takbir. Kedua, mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan. Ketiga, turunnya lutut dulu baru tangan, kecuali uzur. Keempat, membaca doa sujud. Kalau nggak bisa, baca tasbih saja 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau bisa, doa khusus sujud syukur. Doa khusus sujud syukur, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha ajra. Allahumma ktubli biha ajra waj'alha li indaka zukhra. Wadu' anni biha wizra. Wadu' anni biha wizra waqbalha minni
waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud alaihi salam subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Nah, surah bil a'la aja puyeng ngapalnya. Surah bil a'la hafal enggak? Ya udah itu aja 3 kali daripada puyeng. Udah berapa tuh? 4. 5. Mengusap wajah ketika salam. Keenam, doa kesyukuran. Kalau bisa bahasa Arab, kalau enggak bisa bahasa masing-masing aja yang kita bisa. Itu namanya sujud syukur. Jadi kita dapat telepon anak kita lulus sekolah, itu sujud syukur nggak tuh? Hah? Sujud syukur. Sujud syukur. Maka dilihat tuh terpenuhi enggak perangkatnya. Kitanya lagi di pasar, ya jangan sujud di pasar, ya ntar udah pulang kek, begitu. Harus benar sujudnya, harus benar sujudnya, begitu. Jadi kita sujud dah. Begini contohnya. Saudaranya kita dapat telepon, kalau proyek kita goal, tendernya menang atau apanya dah, atau calon presidennya jadi, begitu mau menang, maka kita sujud syukur, jangan enggak begitu. Kita punya wudu enggak, diingat udah wudu dulu, pakai pakaiannya rapi belum. Kalau udah rapi, enggak mesti pakai sarung. Kalau udah rapi perangkatnya semuanya, ya jalani. Kita orang sujud syukur. Kalau sudah kemudian kita rapi, kiblatnya mana? Sono daya, kiblatnya anggap aja sono. Maka kita Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar namanya baru niat dan takbiratul ihram turun. Allahu Akbar. Sudah selesai duduk. Allahu Akbar. Saudara,
Kalau nggak begini namanya bukan sujud syukur, sujud ngarang-ngarang. Namanya sujud ngarang-ngarang namanya. Sujudnya namanya ngarang-ngarang. Begitu. Namanya ibadahnya selagu-lagunya, dosa-dosa ngarang-ngarang ibadah. Itu namanya sujud syukur. Sujud syukur. Itu menang lomba Mamma Mia. Sujud aja wudu kagak apa kagak. Begitu. Namanya ngarang-ngarang. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Doa ada bahasa Arab kayak lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi anadini. Apa aja ada doa. Makasih itu namanya sujud syukur. Itu habis sholat mau pergi sujud aja sujud. Ada aturannya. Temen gue begitu, temen gue ngaji. Begitu. Ini enggak boleh ibadah itu asal-asalan. Begitu. Haram talabus bi ibadatin fasidatin. Haram ngerjain ibadah yang rusak, yang semau-maunya. Enggak boleh, dituntun, dibimbing. Itu begitu. Sujud syukur namanya. Sujud syukur. Jadi jangan asal sujud. Kalau belum terpenuhi syaratnya ya ntar aja. Nunggu terpenuhi. Kita lagi di mall, mana pakai celana pendek lagi dia. Begitu. Ya ntar pulang kalau udah ini mah. Jangan langsung ngambil celana panjang gak bayar. Ada CCTV. Begitu tuh main ambil aja. Begitu. Ini enggak benar. Ada aturannya. Sujud syukur kayak begitu tuh. Ini udah pernah belum kayak begini nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Inilah faedahnya panjang umur. Begitu faedahnya. Faedahnya dodo di majelis ilmu. Biar ibadah itu enggak ngarang-ngarang. Ada tuntunan. Ibadah itu enggak boleh selagu-lagunya. Begitu. Diatur dalam Islam nih, nggak boleh asal-asalan. Ini dituntun dalam agama. Dalam sholat nggak ada, adanya di luar sholat doang. Sujud syukur. Kita umroh nyampe tuh Jeddah, sujud syukur, bentuk makasih sama Allah. Naik pesawat selamat, bisa injak bumi Mekah, bumi Arab. Sujud, terima kasih. Jangan asal sujud. Temu sujud aja, ntar dulu tuh dulu. Ingat-ingat, jangan asal. Ini biar kita benar cara kita ibadah. Begitu. Jadi ada namanya sujud sebagai wujud terima kasih ya Allah. Jadi cara makasih di luar sholat tuh begitu. Syukur makasih.
Kalau kita dapat nikmat syukur, Allah udah janji, la in syakartum la azidannakum. Andai engkau bersyukur, niscaya ku tambahin lagi. Jadi nikmatnya banyak. Uang terima kasih sama Allah. Cara terima kasih itu diatur. Ada di Madinah namanya Masjid As-Sajdah, Masjid Abu Dzar. Itu di mana Nabi ajarin sujud syukur. Ada. Udah nyampe Bang Haji? Udah, alhamdulillah. Begitu. Biar tahu sujud syukur bagaimana, di mana Nabi ngajarin sujud syukur, di Madinahnya di mana. Ini begini, diinjak tempat sujudnya Nabi biar kita juga ikut sujud di tempat sujudnya Nabi. Begitulah kita. Makanya kawan-kawan majelis tuh diajarin sholawat. Yang kagak nurut mesti stres mulu hidupnya, susah, puyeng, pegal, nggak nurut. Orang kita nggak mau maksa, urusannya di dia. Yang penting aurat majelis itu dibaca, biar diberi kesuburan sama Allah, sebagai bentuk terima kasih sama Allah. Jadi kesyukuran sama Allah itu begitu. Paling pendek ya, kalau kita nggak ada wudhu ya alhamdulillah, makasih ya Allah, nggak usah sujud. Karena kalau nggak ada wudhu main sujud aja, nangis aja di bumi. Malaikat juga ketawa, sujud apaan ini? Gitu, nangis, begitu, gitu, nggak bener. Yang kayak begini, emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Ya Allah, jadi harus benar kita orang nih dalam ibadah nih, nggak boleh selagu-lagunya. Ajarin sama bininya, ajarin sama anak-anaknya, biar kita mengerti. Jadi ibadah itu enggak syarat banyak, enggak syarat banyak, tapi syaratnya benar. Kalau udah benar baru disuruh banyak, enggak bakalan nama agama suruh banyak. Benar dulu. Kalau udah benar baru banyak, benar dulu. Gitu. Begitu. Berat guru baca sholat 3001 sebanyak, berarti yang 100 agak dibaca. Kalau yang itu dibaca bentar juga nagih. Begitu. Makan tuh begitu, makan begitu. Kimia Farma, makan duren aja begitu. Mana kulitnya di share di grup, kita dibagi juga enggak. Ya Allah, ngeluh jadi kita, mana di YouTubein lagi ngeluhnya. Ya Allah, begitu. Siapa yang kayak begitu tuh? Ya Allah, mana kita kagak dibagi lagi, bikin ngiler aja. Ya Allah, begitu. Dia dari mana? Dari Lampung. Ya Allah, begitu. Yang bener aja bikin ngiler aja begitu. Jadi sujud syukur gitu. Tapi jangan sujud syukurnya diajak makan duren di tempat duren berdarah. Jangan berdarah. Iya, begitu. Ada aturannya. Begitu, ada aturannya. Tuh, sujud syukur hukumnya sunnah. Ada sujud di dalam sholat doa, ini namanya disebut sujud sahwi. Faslun, kita akan bahas di pasal ini
tentang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Kalau sujud sholat yang wajib udah tuh pada rukun. Apa itu sujud sahwi? Ada berapa faktor-faktor yang mendorong orang untuk dia mengerjakan sujud sahwi? Bagaimana caranya sujud sahwi? Tempatnya di mana? Ini namanya paparan sujud sahwi. Saudara, kalau melihat ini waktu kita nggak cukup. Kalau ngelihat jam tuh, nanti saja. Iya, jangan banyak-banyak. Kira-kira malam Jumat besok kiamat nggak? Setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Enggak, ya enggak mau nanti aja. Kalau enggak, kalau besok kiamat saya habisin malam ini. Begitu. Apanya? Ya Allah, jangan hari ini ngapalinnya. Hari ini kan terima kasihnya sama Allah. Iya, alhamdulillah dapat ilmu. Begitu. Itu yang benar begitu. Iya. Begitu. Itu kayak begitu. Segini aja kayak kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Saya mau tanyakan Pak, durasinya itu dari dapat kita kebahagiaan yang mendadak karena kita belum siap, nanti durasinya berapa lama? Oh baik, durasinya sampailah kita memenuhi persyaratan. Tergantung, kalaulah kita umpamanya dari sawah aja belum rapi, belum siap, segala macam, belum tahu ke rumahnya sejam, ya sejam lah. Sampai rumah rapi, barulah kita sujud syukur. Yang penting belum i'rad daripada nikmat itu. Begitu. Kalau udah kelewat, masanya udah kelewat tapi nikmat ini bagaimana, kelamaan ini, ya udah sujud aja nanti habis sisa. Tapi belum hafal, udah nanti aja dihafalin dulu. Begitu. Kalau sekarang belum hafal repot juga. Udah yang hafal aja, nggak apa-apa. Itu syukur. Cara terima kasih sama Allah. Itu kayak begitu. Jadi durasinya yang penting belum i'rad daripada itu. Sujudin aja. Begitu kita sembuh segala macam. Ini kan perlu adalah nikmat. Nggak apa-apa durasinya. Yang penting kita belum i'rad, belum berpaling. Begitu daripada nikmat itu. Kalau udah ketiban, ndak usah. Nantinya bakal nggak bisa habis dia. Mana yang dulu umur 15 tahun belum sujud syukur lagi waktu lulus SMP. Hah? Nanti sujud mulu nantinya. Kasihan. Iya, nggak bisa habisnya. Udahlah kita alhamdulillah panjang umur. Ke depan kita benahi kekurangan kita. Itulah yang namanya manfaat hadir di majelis ilmu. Begitu. Demikian yang waqa. Wallahu alam. Ya, Pak. Iya, jadi imam tuh makruh kalau habis salam tuh harus muter. Makmum ini juga harus ngerti juga imam nih. Jadi ngimamin tuh harus paham di masyarakat. Diatur aturan imam tuh dengan benar. Nantilah pada bab berjamaah panjangnya kita bedah. Di antara aturannya jadi imam tuh kalau habis salam tuh muter terserah muternya mau 180 derajat depan boleh. Ntar kalau ngobrol sayanya enggak jadi, pahami dulu yang ini biar ngerti enak nantinya. Ntar dibahasnya jangan sekarang. Begitu. Jadi imam itu muter
muternya terserah. Kalau Nabi summa aqbala alaina, kemudian menghadap kita, ada pada depan. Itu Imam Ghazali yang ngajarin dalam Bidayatul Hidayah, hadap-hadapan. Atau 90 derajat, pundak kiri di arah kiblat, pundak kanan di arah makmum. Itu yang dituliskan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab mereka. Ngadep kita ke makmum, bila di makmum ada yang kita sangat hormati, ada kiai lah atau ada kesepuhan, biar mereka yang ngadep kiblat, kita yang ngadep kiai. Itu begitu. 90 derajat. Muter itu faedahnya bahasa tubuh, bahasa isyarat. Maknanya makmum, kamu mau pergi silahkan. Kalau kamu mau ikut wiridan lebih bagus. Itu muter tuh begitu. Kalau imamnya belum muter, kakinya masih tasodahir aja, maknanya makmum lu jangan pergi-pergi. Maka sila aja makruh makmum tuh, sila. Kalau kita pengen sila, intip tuh kaki imam, udah geser belum? Kalau belum geser, jangankan bangun, duduk sila aja jangan. Makruh, imam belum ngizinin. Maka imam tuh kudu ngaji. Nggak bisa nggak ngaji tuh. Ngaji apa aja kudu ngaji. Makruh makmumnya tuh imam 6 kejam, lu jangan pergi, gua tahan lo, gua tahan kejam. Beri kesempatan makmum, barangkali dia ngejar-ngejar berjamaah, dia punya hajat yang lebih besar, kasih persilahkan. Itu begitu, kasih persilahkan. Makanya muter itu bahasa biar kita nggak ngobrol. Karena kalau belum ngomong apa-apa, nilai kita masih sholat di mata agama. Belum ngobrol. Belum ngobrol-ngobrol. Entar, selamanan aja entar, selesai wiridan dulu biar rapi, baru salaman. Biar rapi. Entar jangan Nabi Salam langsung muter aja kemana-mana. Entar lu sabar, sabar. Biar rapi, begitu, nanti diatur pada bab berjamaah. Apa kita ganti aja ngaji ini sama fikih berjamaah? Setuju nggak? Nggak apa-apa. Kalau saya sih ikut aja sih orang yang ngaji itu, nggak apa-apa. Kalau kita mau diganti fikih sholat berjamaah, kita ngaji fikih sholat berjamaah, nggak apa-apa, diatur. Iya gitu, iya makmum, biarin, iya gitu, kan nggak boleh sama supirnya. Iya, kitanya jangan geser juga, kan nggak kasih sama imamnya. Ini kan diatur oleh agama muanya. Islam tuh mengatur tata tertib kehidupan. Begitu. Jadi dua-duanya harus ngaji, Mbak. Ngaji. Insyaallah kalau ngaji mah akan luas enak dalam ibadah. Muter aja. Andai maghrib suruh baca lillahi syarikalah 10 kali, imam memuter. Tapi Nabi nggak nyuruh muter. Iya, buat makmum. Imam ini nolongin makmum. Maka dengan muternya nggak hilang ganjaran buat imam. Makmum jangan nyontoh. Ntar ada aturannya lagi. Masing-masing itu diatur. Nantilah wong kita baru sujud sahwi ini. Sujud sahwi aja belum, baru paslun. Iya, sabar, pelan-pelan. Insyaallah ketemu semuanya. Kelamaan apa ngaji ini tiap malam aja? Setuju nggak? Setuju? Iya, sayanya nggak setuju. Diamuk sama banyak orang. Begitu. Wallahu a'lam.
Makanya abis bangun tidur tuh diajarin paling minim alhamdulillah. Udah diajarin sama Nabi, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau bahasa bebasnya, makasih Allah kasih melek lagi. Tuh bahasa bebasnya begitu, terjemahan itu. Bahasa bebasnya begitu. Itu dikasih syukur sama Allah. Tuh alhamdulillah Nabi ajarin. Itu begitu. Begitu. Apakah saya mau syukur? Ya boleh, silakan saja. Tapi kan harus mandi dulu, wudu dulu. Juga jangan sampai bau iler juga ya kan. Ya begitu. Biar rapi. Tapi alhamdulillah tuh udah memadai. Gitu. Cara kita terima kasih sama Allah kan habis makan alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani segala macam itu sebagai syukur bentuknya. Gitu, nggak apa-apa dengan alhamdulillah, itu terima kasih sama Allah sebagai nikmat. Melek mata itu emang begitu, alhamdulillah. Di antaranya itu, ya, mungkin gitu. Wallahu a'lam. Iya. Saya pernah melakukan itu ya. Saya cari dulu tentang doa syukur. Dapatnya Robi sini surah Al-Baqarah. Boleh juga. Boleh, kan tidak wajib tadi itu disunat. Silakan, tapi real di antara ajaran yang Nabi ajarin langsung itu. Ditambahin itu nggak apa-apa. Boleh ditambahin itu. Makanya saya ajarin tadi habis salam, karena kan kalau doa bahasa Arab puyeng. Dan nanti habis salamnya aja makasih ya Allah begini biar kita bisa menyatakan bahasa yang di hati. Kalau diajarin bahasa Arab puyeng ngomongnya. Karena nikmatnya beda-beda. Begitu nikmatnya beda-beda, itu begitu. Jadi nggak apa-apa. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka, nggak apa-apa juga, bagus doa, silakan saja, boleh, tidak mengapa. Itu kan minta dianugerahi rasa terima kasih. Rabbi auzi'ni, duhai Tuhan anugerahkan kepadaku rasa syukur terhadap nikmatmu yang diberikan kepada, kan begitu. Ini kan orang yang umur 40 tahun tuh banyak yang doa begitu. Yang udah 40 tahun ke atas. Udah 40 tahun belum? Belum. Kalau belum diajarin. Yang 40 ke atas banyakin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini orang yang umur 40 tahun ke atas diulang-ulang. Ulang-ulang. Penting. Kurang lebih demikian. Enggak apa-apa, boleh saja. Silakan. Begitu, gitu. Enggak apa-apa. Mbah Google yang ngajarin. Enggak apa-apa. Tidak dilarang juga oleh agama. Silakan. Wallahu a'lam. Kalau enggak bisa udah doa sabu jagat aja. Robbana, apal enggak? Oh ya udah itu aja. Daripada susah yang kita bisa aja. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak gigi 2000 atas nama keluarga Pak Haji Juwadi, 300.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat dunia hajat akhiratnya, disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah bitilkan niyat wa da'awat al-fatihah. Buat kita bersama
Duduk di majelis ilmu, Allah beri kita semua limpahan barokah. Umur kita barokah, kesehatan kita barokah, usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'aana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin bijahi Thahar Rasul bijahi Abil Batul bijahi Alir Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib lana amin wa sallallahu wa sallam ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.